Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kami. Hari ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan aku, Ule Wahidatul Karimah, dan 4 orang rekan aku, yaitu ada April, Angel, Razak, dan Abid, bakal membagikan tutorial yang seru banget loh. Kita akan belajar cara membuat dan mengonfigurasi web server berbasis Linux menggunakan Oracle VirtualBox. Kedua. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, ada 3 komponen utama yang wajib kita tahu nih. Oke, lanjut. Pertama, Linux. Pasti udah sering denger kan? Ini adalah sistem operasi open source yang super stabil, aman, ringan, dan punya komunitas yang besar banget. Kalau diibaratkan sebuah mobil, Linux itu adalah mesin utamanya yang bikin mobil itu bisa jalan. Lanjut. Kedua, ada Linux Mint, yaitu salah satu distro atau variasi Linux yang dibangun di atas Ubuntu. Kalau tadi Linux itu mesin mobilnya, nah Linux Mint ini adalah model dari mobilnya. Kita pilih Linux Mint karena instalasinya gampang banget, ringan banget dibanding distro Ubuntu. Tampilannya ramah pengguna, tapi fiturnya tetap powerful untuk membuat server. Dan yang terakhir. Dan yang ketiga adalah Oracle VirtualBox. Ini adalah software virtualisasi yang bikin kita bisa menjalankan sistem operasi lain di dalam komputer kita tanpa mengganggu OS utama. Kasarnya, kayak kita lagi bangun rumah virtual di dalam rumah asli kita. Jadi, kalau kamu mau eksperimen atau belajar bikin server, semuanya aman terkendali. Halo teman-teman, kenalin, aku Nurlaila Aprilia Zamil yang bakal lanjutin tahap download dan instalasi softwarenya. Oke, langsung saja kita mulai langkah pertamanya, yaitu kita download dulu VirtualBox-nya. Dengan cara, kita buka brosur, lalu ketik VirtualBox download. Lalu pilih Oracle VirtualBox yang paling atas. Kemudian kalian sesuaikan dengan OS kalian. Jika kalian menggunakan Windows, maka download yang untuk Windows. Jika kalian menggunakan macOS, maka kalian download yang untuk macOS. Karena kami menggunakan Windows, kami akan mendownload yang untuk Windows. Nah, sambil menunggu downloadannya selesai, kalian jangan lupa juga untuk download file ISO Linux Mint-nya, yang bakal jadi bahan utama sistem operasi server kita nanti. Caranya, kita tinggal ketik Linux Mint download. Lalu klik yang paling atas. Kemudian kalian tinggal pilih mau download variasi Linux Mint yang mana. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu Cinnamon Edition. Variasi ini yang paling modern dan sangat cocok untuk pengguna baru yang baru pindah dari Windows. Yang kedua ada XFC Edition. Ini edisi yang paling ringan di antara ketiganya. Dan variasi inilah yang akan kami gunakan. Lalu yang terakhir ada Matte Edition. Ini merupakan varian klasik yang lebih ringan dari Cinnamon Roll. Langsung saja kalian klik download variasi yang kalian inginkan, lalu scroll ke bawah. Kemudian klik yang download dari Word ini untuk mendownloadnya. Setelah 2 file tadi sudah kita download, kita tinggal install deh. Kita install VirtualBox-nya terlebih dahulu. Untuk instalasinya, kita pakai konfigurasi default atau bawaan saja. Jadi di sini kita tinggal klik next saja sampai selesai.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tahap selanjutnya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Angel Trivena Zenrato. Saya akan membahas mengenai cara membuat virtual mesin dan instalasi Linux Mint. Baik, di sini kita kasih nama terlebih dahulu mesinnya. Kalian bebas mau ngasih nama apa saja. Di sini sebagai contoh kami beri nama kelompok 2. Kemudian di bagian ISO image ini, kalian pilih file Linux Mint yang tadi sudah kalian download. Pastikan sudah sama seperti ini. Lalu, ini dihilangkan saja centangnya. Di bagian spesifik virtual hardware, kalian setting memorinya menjadi 4 GB dan number of CPU-nya menjadi 2. Kemudian, setting virtual hard disk-nya di sini, pastikan kalian pilih opsi Create New Virtual Hard Disk. Lalu, buat jadi 20 GB saja. Cukup untuk Linux Mint ini. Setelah itu, kalian klik Finish. Kemudian di bagian display ini, kalian setting minimal 128. Lalu klik network ini dan ganti yang bernama NAT. Dengan bridge adaptor, klik Start untuk memulai booting Linux Mint-nya. Di sini, kalian klik Enter saja, lalu tunggu bootingnya selesai, dan masuklah ke kalian ke tampilan Linux Mint-nya. Tahap selanjutnya, kita klik dua icon CD ini untuk memulai instalasi Linux Mint-nya. Lalu, tinggal kita sesuaikan saja. Mulai dari bahasanya ini, kalian bisa pilih. Di sini ada bahasa Indonesia juga. Kemudian, pilih layout keyboard di sini. Kami menggunakan default saja. Pas sampai di bagian partisi, pilih saja opsi Erase Disk and Install Linux Mint. Ini aman kok, karena yang dihapus cuma harddisk virtual yang ada di dalam VirtualBox-nya tadi, bukan harddisk komputer kalian. Terus, pilih zona waktu kalian. Sebagai contoh, kami di sini pilihnya Jakarta. Lalu, kalian bikin akun pengguna baru. Bebas namanya. Di sini kami ketik namanya kelompok 2. Nah, kalian bisa ubah juga nama komputernya. Kemudian, bikin username kalian dan password untuk Linux Mint kalian. Kalau sudah semua, tinggal tunggu proses instalasinya selesai dan restart mesin virtualnya. Dan, tada! Sudah selesai. Linux Mint udah berhasil terpasang. Kita masuk ke tahap instalasi dan konfigurasi web servernya. Aku yang bakal jelasin. Kenalin, nama aku Razak Minal Ansor. Kita langsung saja buka terminalnya di sini. Lalu kita ketik sudo apt update. Enter. Masukkan passwordnya. Ini berguna untuk memperbarui repositori dan paket sistem. Sebelum kita membuat web servernya. Kemudian jika sudah, kita ketik sudo apt upgrade. Ketik seperti ini lalu enter. Ini bertujuan untuk mendapatkan software versi paling baru teman-teman. Jadi server kalian bisa lebih stabil dan aman dari bug. Saya skip aja sampai selesai mengupgrade-nya ya. Setelah selesai mengupgrade repositorinya, selanjutnya kita
menginstal web servernya. Di sini kita menggunakan Apache 2. Jadi sudo apt install Apache 2. Enter. Masukkan passwordnya. Tunggu sampai selesai. Ini hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Tidak selama upgrade tadi. Selesai, kita cek dulu apakah Apache-nya berhasil berjalan atau tidak dengan mengetik sudo systemctl status Apache 2. Di sini sudah kelihatan ya bahwa Apache 2-nya sudah aktif atau running. Terus kita keluar dari sini dengan menekan Ctrl+C. Kemudian kita cek dulu IP server kita dengan ngetik hostname *i besar. Enter. Maka akan ketahuan berapa IP server kita. Setelah itu, kita masuk ke folder website Apache-nya dengan kita mengetik cd /var /www html. Ketika kita sudah masuk ke foldernya, kita hapus dulu halaman bawaannya. Kita ketik sudo rm index.html. Kita hapus dulu, enter. Ini sudah dihapus. Baru kita buat halaman yang baru. Sudo nano index.html. Nah, di sini kalian bebas mau bikin websitenya seperti apa. Di sini saya buat simple aja. Kita save dulu dengan klik di keyboard Ctrl+O, kemudian enter, lalu kita keluar dengan klik Ctrl+X. Jika sudah, kalian keluar dulu dari folder dengan ketik cd, enter. Lalu kita cek dulu di sini apakah server berhasil berjalan atau tidak. Kita cek di browser. Kita ketik localhost. Di sini muncul tadi yang sudah saya coding. Berarti server berhasil berjalan, teman-teman. Kemudian kita konfigurasi firewall-nya. Ini digunakan untuk mengatur akses jaringan. Jadi kita install dulu firewall-nya. Kita ketik sudo apt install ufo-d, enter. Kita tunggu. Oke. Sudah. Kita izinkan web server dengan mengetik sudo ufo allow 80 per tcp, enter. Sudah diupdate ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan firewallnya. Kita ketik sudo ufo enable, kita enter. Oke, firewall sudah aktif. Kita cek dulu apakah benar sudah aktif atau tidak. Sudo ufo status. Sini statusnya udah aktif ya teman-teman. Berarti kita berhasil. Teman-teman, web server kita udah aktif, firewall udah aman. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih, yaitu tunneling. Saya tim depan Degi yang bakal jelasin bagian ini. Jadi kita bakal bikin web server lokal. Di dalam VirtualBox ini bisa diakses oleh seluruh dunia lewat internet. Penasaran kan? Yuk kita langkah terakhir ini. Di sini kita bakalan pakai tools namanya ngrok. Buat yang belum tahu, ngrok ini gunanya buat bikin jalur pipa khusus atau istilah kerennya adalah tunneling. Dari internet publik langsung nembak ke server lokal kita.
Jadi kita nggak perlu pusing mikirin settingan API public atau konfigurasi router yang ribet. Pertama-tama, kita install dulu ngrok-nya dari browser Linux Mint ini. Kita cari, kita ketik ngrok. Lalu pilih yang download and install ngrok ini. Kita klik. Nah, di sini ada 3 cara downloadnya dan dikasih tahu juga langkah-langkah buat downloadnya. Kalian tinggal pilih yang kalian mau. Di sini kami pakai apt atau via terminal. Biar gampang karena tinggal kopas doang. Setelah dikopas, kalian masukin di ke terminal Linux Mint-nya dengan cara Ctrl Shift plus V, paste, enter. Tinggal tunggu proses instalasinya. Selagi kita menunggu selesai download, kita ke browser tadi dulu. Di sini kita klik sign up. Lalu di sini kita sign up melalui Google aja, biar gampang. Dan di sini masukkan Google kalian. Dan masukkan password Google kalian. Dan kalau tampil you're outspoken, kalian bisa langsung copy saja. Setelah itu, kalian tinggal tunggu proses instalasi ngrok-nya selesai. Oke, di sini saya akan skip ya, biar cepat. Setelah downloadannya selesai, seperti ini. Kalian ketik ngrok config add strip out token. Terus kalian spasi. Lalu paste token kalian di sini dengan tekan Ctrl plus Shift plus V, lalu enter. Sudah masuk ya, dan sudah tersave. Lalu kita ketik untuk menjalankan ngrok-nya. Ngrok HTTP 80. Karena kita menggunakan port 80. Lalu enter. Setelah itu muncul terminal seperti ini. Pastikan statusnya online ya teman-teman. Kalian cari tulis forwarding. Nah, ini adalah URL yang bisa diakses oleh siapa saja. Kalian bisa ketik di HP URL-nya. Maka akan muncul website yang tadi kalian sudah buat. Dan sini saya akan contohkan ya dengan mengetikkan URL yang di ngrok tadi. Kalau ada tampilan PC set kayak gini, kalian klik aja. Nah, bakal muncul nih tampilan website yang kalian sudah buat tadi. Nah, gimana? Gampang kan teman-teman? Dan seru banget kan belajar sistem operasi dan jaringan itu? Nggak seseram yang kalian bayangkan kok. Sampai di sini dulu ya tutorial lengkap pembuatan dan konfigurasi web server berbasis Linux Mint di Oracle VirtualBox dari kelompok 2. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah skill baru buat kalian semua. Jangan lupa buat klik tombol like, tinggalkan komen kalau ada langkah yang bikin kalian bingung, nanti bakalan kita jawab. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.